Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada malam Natal ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 1 sampai 14. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa juga berbahagia dan bersukacita. Terlebih pada malam hari ini kita merayakan hari penuh sukacita kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan tak melihat terang yang besar. Nubuat Nabi Yesaya ini tidak pernah berhenti menyentuh kita, terutama ketika kita mendengarnya diberitakan dalam liturgi malam Natal. Ini bukan sekedar masalah emosional atau sentimental. Hal ini menggerakkan kita karena menyatakan realitas yang mendalam tentang siapakah kita, umat yang berjalan, dan di sekeliling kita dan di dalam diri kita juga ada kegelapan dan terang. Pada malam ini, ketika roh kegelapan menyelimuti dunia, terjadi peristiwa baru yang selalu mengherankan dan mengejutkan kita. Orang-orang yang berjalan melihat cahaya yang besar, cahaya yang membuat kita merenungkan misteri ini, misteri berjalan dan melihat. Saudara-saudari, kata kerja berjalan membuat kita merefleksikan perjalanan sejarah, perjalanan panjang yang merupakan sejarah keselamatan yang dimulai dari Abraham, bapa kita dalam iman, yang suatu hari dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, untuk keluar dari negerinya menuju negeri yang akan ditunjukkannya. Sejak saat itu, identitas kita sebagai orang percaya adalah sebagai umat yang sedang melakukan perjalanan ziarah menuju tanah yang dijanjikan. Sejarah ini selalu disertai oleh Tuhan. Dia selalu setia pada perjanjian dan janji-janjinya. Karena Dia setia, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Namun di pihak umatnya ada saat-saat terang dan gelap, kesetiaan dan ketidaksetiaan, ketaatan dan pemberontakan. Saat-saat menjadi umat yang berziarah
dan saat-saat menjadi umat yang terombang-ambing. Saudara-saudari, dalam sejarah pribadi kita juga ada saat-saat terang dan gelap. Jika kita mengasihi Allah dan saudara-saudari kita, kita berjalan di dalam terang. Tetapi jika hati kita tertutup, jika kita didominasi oleh kesombongan, tipu daya, sikap mementingkan diri sendiri, maka kegelapan akan menyelimuti kita dan di sekeliling kita. Barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Ia berjalan di dalam kegelapan dan tidak tahu jalan yang harus ditempuhnya, sebab kegelapan itu telah membutakan matanya. Umat yang berjalan, tetapi sebagai umat berziarah yang tidak ingin tersesat. Saudara-saudari, pada malam ini seperti sebuah semburan cahaya yang cemerlang, terdengarlah pemberitaan Rasul. Kasih karunia Allah telah dinyatakan dan kasih karunia itu telah memungkinkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kasih karunia yang telah dinyatakan di dalam dunia kita adalah Yesus yang lahir dari perawan Maria, manusia sejati dan Allah sejati. Dia telah memasuki sejarah kita. Dia telah berbagi perjalanan kita. Dia datang untuk membebaskan kita dari kegelapan dan memberi kita terang. Di dalam Dia dinyatakan kasih karunia, belas kasihan, dan kasih Bapa yang lembut. Yesus adalah kasih yang berinkarnasi. Dia bukan sekedar guru kebijaksanaan. Dia bukan cita-cita yang kita perjuangkan sementara kita tahu bahwa kita sangat jauh darinya. Dia adalah makna kehidupan dan sejarah yang telah mendirikan kemahnya di tengah-tengah kita. Para gembala adalah orang pertama yang melihat tenda ini, yang menerima berita kelahiran Yesus. Mereka adalah yang pertama karena mereka adalah yang terakhir yang terbuang. Dan mereka adalah yang pertama karena mereka berjaga-jaga di malam hari, menjaga kawanan domba mereka. Seorang peziarah terikat oleh kewajiban untuk berjaga-jaga, dan para gembala melakukan hal itu. Bersama dengan mereka, marilah kita berhenti sejenak di hadapan Sang Putra. Marilah kita berdiam diri. Bersama dengan mereka, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan Yesus kepada kita. Dan bersama dengan mereka, marilah kita menaikkan pujian atas kesetiaannya dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kami memuji Engkau, Tuhan Allah yang Maha Tinggi, yang telah merendahkan dirimu demi kami. Engkau besar, tetapi Engkau membuat dirimu menjadi kecil. Engkau kaya, dan Engkau membuat dirimu menjadi miskin. Engkau maha kuasa, dan Engkau membuat dirimu menjadi lemah. Saudara-saudari, pada malam ini, marilah kita berbagi sukacita Injil. Allah mengasihi kita, Ia begitu mengasihi kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya kepada kita untuk menjadi saudara kita, untuk menjadi terang di dalam kegelapan kita. Kepada kita Tuhan mengulangi, janganlah takut. Seperti yang dikatakan para malaikat kepada para gembala, jangan takut. Dan saya juga mengulangi kepada Anda semua, janganlah takut, Bapa kita sabar, Ia mengasihi kita, Ia memberikan Yesus untuk menuntun kita di jalan yang mengarah ke tanah perjanjian. Yesus adalah terang yang menerangi kegelapan. Ia adalah belas kasih. Bapa kita selalu mengampuni kita. Ia adalah damai sejahtera kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus Sang Penyelamat Immanuel menyertai kita dan memberkati kita semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa